Agama-agama dilahirkan, tumbuh dan mati. 3.500 tahun lalu, agama Zoroastrianisme menjadi agama yang diikuti jutaan orang. Kini, agama ini sekarat dan hanya diikuti sedikit orang. Bagaimana nasib agama-agama yang lain? Sebelum Nabi Muhammad, sebelum Yesus, dan sebelum Buddha, ada seorang Zoroaster. Sekitar 3.500 tahun yang lalu. Pada zaman perunggu Iran, dia mendapatkan visi tentang satu-satunya Tuhan yang memiliki derajat tertinggi. Selang 1000 tahun kemudian, Zoroastrianisme, agama monoteistik besar pertama di dunia, menjadi kepercayaan resmi Kekaisaran Persia yang perkasa. Kuil-kuil apinya dihadiri oleh jutaan umat. 1000 tahun setelah itu, kekaisaran runtuh, dan para pengikut Zoroaster dipaksa dan dimualafkan ke agama baru penakluk mereka, yaitu Islam. Lalu 1500 tahun kemudian, dan hari ini, Zoroastrianisme adalah kepercayaan yang sekarat. Jumlah para penyembah api kudusnya telah mencapai titik paling minim. Kita menerima begitu saja keyakinan bahwa agama dilahirkan, tumbuh dan mati, tetapi anehnya kita juga abai terhadap kenyataan tersebut. Ketika seseorang mencoba untuk memulai agama baru, dia sering dianggap sebagai aliran yang sesat. Ketika kita mengakui suatu iman, kita memperlakukan ajaran dan tradisinya sebagai suatu yang abadi dan sakral. Dan ketika sebuah agama mati, ia lalu menjadi mitos, dan klaimnya atas kebenaran suci telah berakhir. Kisah-kisah tentang Pantheon Mesir, Yunani, dan bangsa Norwegia, sekarang dianggap sebagai legenda, bukan lagi kitab suci. Bahkan agama-agama besar masa kini pun sebenarnya telah melewati tahapan evolusi sepanjang sejarah. Kekristenan awal, misalnya, adalah kepercayaan yang dulunya benar-benar sangat luas. Termasuk di dalamnya, dokumen-dokumen kuno berisi narasi tentang kehidupan keluarga Yesus, dan bukti-bukti kebangsawanan Yudas. Butuh waktu 3 abad bagi agama Kristen untuk melakukan konsolidasi dan menyepakati sebuah kanon kitab sucinya. Kemudian pada tahun 1054, gereja itu terpecah menjadi Gereja Ortodoks Timur, dan Katolik. Sejak itu, agama Kristen terus tumbuh dan terpecah menjadi kelompok-kelompok yang semakin berbeda dan bervariasi, dari Quaker yang senyap, hingga gereja Pentakosta yang menggunakan ular dalam khotbahnya. Jika Anda yakin iman Anda telah berada di level kebenaran tertinggi, Anda mungkin menolak gagasan bahwa agama itu bisa saja berubah. Tetapi jika sejarah menjadi patokan, tidak peduli seberapa kuat kepercayaan kita saat ini, agama mungkin akan bertransformasi atau berubah pada waktunya ketika berpindah ke keturunan kita, atau menghilang begitu saja. Jika agama telah melalui perubahan dramatis di masa lalu, maka perubahan apa yang akan mereka alami di masa depan? Apakah ada kebenaran pada klaim bahwa kepercayaan pada Tuhan-Tuhan dan dewa-dewa akan lenyap sama sekali? Dan ketika peradaban kita dan teknologinya menjadi semakin kompleks, mungkinkah bentuk pemujaan yang sepenuhnya baru akan muncul? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, titik awal yang baik adalah bertanya, mengapa ada sebuah agama? Pertama, alasan untuk mempercayainya. Satu jawaban terkenal datang dari Voltaire, yaitu filsuf Prancis abad ke-18, yang menulis, jika Tuhan tidak ada, maka sangat perlu untuk menciptakannya. Karena Voltaire adalah kritikus yang sangat tajam terhadap organisasi agama. Ucapan ini sering dikutip dengan sinis. Tapi faktanya, dia benar-benar jujur. Dia berpendapat bahwa kepercayaan pada Tuhan diperlukan agar masyarakat dapat berfungsi, meskipun dia tidak menyetujui monopoli yang dipegang oleh gereja atas kepercayaan itu. Banyak mahasiswa modern jurusan studi agama juga setuju. Gagasan bahwa agama diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dikenal sebagai pandangan fungsionalis tentang agama. Ada banyak hipotesis fungsionalis, antara lain gagasan bahwa agama adalah candu massa, yang digunakan oleh yang si kuat untuk mengendalikan orang miskin yang lemah. Ada pula proposal bahwa iman mendukung intelektualisme abstrak yang diperlukan untuk sains dan hukum. Salah satu tema yang sering muncul adalah kohesi sosial.
Agama menyatukan sebuah komunitas, yang kemudian dapat membentuk kelompok perburuan, yaitu membangun kuil atau mendukung sebuah partai politik. Kepercayaan-kepercayaan yang bertahan adalah produk jangka panjang dari tekanan budaya yang luar biasa kompleks, proses seleksi, dan evolusi, tulis Connor Wood dari Pusat Pikiran dan Budaya di Boston. Gerakan keagamaan baru dilahirkan sepanjang waktu, tetapi sebagian besar tidak bertahan lama. Mereka harus bersaing dengan agama lain demi pengikut dan bertahan dari lingkungan sosial dan politik yang berpotensi melemahkannya. Dengan argumen ini, agama apapun yang bertahan harus menawarkan manfaat yang nyata kepada penganutnya. Kekristenan misalnya, hanyalah salah satu dari banyak gerakan keagamaan yang muncul dan sebagian besar menghilang selama Kekaisaran Romawi. Menurut Wood, agama Kristen dibedakan oleh etos merawat orang sakit, yang berarti lebih banyak orang Kristen yang selamat dari wabah penyakit daripada orang kafir Roma. Islam pun sama juga, pada awalnya menarik pengikut dengan menekankan kehormatan, kerendahan hati dan kasih amal, kualitas yang tidak ditemukan di Arab abad ke-7 yang terus bertikai. Berdasarkan hal ini, kita dapat memprediksi bentuk yang diambil agama agar dapat memainkan fungsinya dalam masyarakat tertentu. Atau seperti yang dikatakan Voltaire, bahwa masyarakat yang berbeda akan menciptakan dewa-dewa tertentu yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sebaliknya, kita mungkin memperkirakan jika masyarakat yang sama akan memiliki kepercayaan yang sama, bahkan jika mereka berkembang secara terpisah. Dan ada beberapa buktinya, meskipun tentu saja ketika membicarakan agama, akan selalu ada pengecualian. Masyarakat pemburu dan peramu, misalnya, cenderung percaya bahwa semua benda, baik hewan, sayuran atau mineral, memiliki aspek supernatural atau animisme, dan bahwa dunia dipenuhi dengan kekuatan supernatural atau animatisme. Mereka harus dipahami dan dihormati, dan moralitas manusia pada umumnya tidak menonjol secara signifikan. Pandangan dunia ini dapat diterapkan bagi kelompok-kelompok yang kecil yang tidak membutuhkan kode perilaku yang abstrak, tetapi harus memahami lingkungannya secara intim. Pengecualian, Shinto, agama animisme kuno, masih dipraktikkan secara luas di Jepang yang sangat modern. Di ujung lain spektrum yang berbeda, sebagian besar masyarakat Barat setia pada agama-agama di mana ada satu Tuhan yang mengawasi dan berkuasa dan kadang-kadang memaksakan instruksi moral, seperti Yahweh, Kristus, dan Allah. Menurut psikolog Ara Norenzayan, kepercayaan pada Tuhan-Tuhan yang Maha Besar, inilah yang memungkinkan terbentuknya masyarakat sosial yang terdiri dari sejumlah besar orang yang tidak saling mengenal. Apakah kepercayaan itu merupakan sebab atau akibat, hingga baru-baru ini masih diperdebatkan. Tapi yang jelas berbagi kesamaan keyakinan memungkinkan orang hidup berdampingan dengan relatif damai. Pemahaman bahwa kita sedang diperhatikan oleh Tuhan yang Maha Besar membuat kita harus memastikan untuk berperilaku baik. Atau setidaknya, dulu pernah begitu. Sekarang, banyak masyarakat kita yang sangat besar dan multikultural, penganut banyak agama saling berdampingan satu sama lain dan juga semakin banyak orang yang mengatakan bahwa mereka tidak beragama sama sekali. Kita mematuhi hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah, bukan oleh Tuhan. Sekularisme sedang meningkat-meningkatnya, dengan ilmu pengetahuan yang menyediakan media untuk memahami dan membentuk dunia masa kini. Mengingat semua itu, ada konsensus yang berkembang tentang masa depan agama adalah bahwa ia tidak memiliki masa depan. Pada tahun 2005, Linda Woodhead menulis The Spiritual Revolution, di mana ia menggambarkan hasil studi intensif tentang kepercayaan di Inggris. Woodhead dan rekan penulisnya menemukan bahwa orang-orang dengan cepat berpaling dari agama yang terorganisasi, yang menekankan pada kemampuan menyesuaikan diri pada hal-hal yang sudah mapan, menuju praktik-praktik yang dirancang untuk menonjolkan dan menumbuhkan pemahaman individu tentang siapa diri mereka. Jika gereja-gereja Kristen di negara Inggris itu tidak menerima perubahan ini, mereka menyimpulkan, jemaat-jemaat akan menyusut menjadi tidak relevan, sementara itu praktik-praktik yang membimbing diri sendiri akan menjadi arus utama dalam sebuah revolusi spiritual. Hari ini, menurut Woodhead, revolusi telah terjadi, dan bukan hanya di Inggris saja.
Agama yang terorganisasi semakin berkurang di beberapa wilayah yang lainnya, tanpa diketahui bagaimana akhirnya nanti. Agama-agama akan berjalan dengan baik, dan selalu berhasil, ketika mereka mampu meyakinkan secara subjektif, ketika Anda memiliki perasaan, bahwa Tuhan bekerja untuk Anda, kata Woodhead, yang sekarang menjadi profesor sosiologi agama di University of Lancaster di Inggris. Dalam masyarakat yang lebih miskin, Anda mungkin berdoa untuk keberuntungan atau pekerjaan yang stabil. Injil Kemakmuran adalah pusat beberapa gereja besar di Amerika, yang jemaatnya sering didominasi oleh jemaat yang tidak aman secara ekonomi. Tetapi jika kebutuhan dasar Anda terpenuhi dengan baik, Anda cenderung mencari kepuasan dan makna hidup. Agama tradisional gagal mewujudkan hal ini, khususnya ketika doktrin berbenturan dengan keyakinan moral yang muncul dari masyarakat sekuler. Kesetaraan gender contohnya. Sebagai tanggapan yang tadi, orang-orang sudah mulai membangun kepercayaan pribadi mereka sendiri. Seperti apa agama-agama mandiri ini? Salah satu pendekatannya adalah sinkretisme, yaitu pendekatan ambil dan campur yang menggabungkan tradisi dan praktik yang sering dihasilkan dari percampuran budaya. Banyak agama memiliki unsur-unsur sinkretis, meskipun seiring waktu, mereka berasimilasi dan menjadi praktik biasa. Festival seperti Natal dan Paskah, misalnya, memiliki unsur-unsur pagan kuno, sementara praktik sehari-hari bagi banyak orang di Cina melibatkan campuran agama Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme Mahayana. Gabungan lebih mudah dilihat dalam agama yang relatif muda, seperti Fodoun atau Rastafarianisme. Alternatifnya adalah merampingkan. Gerakan-gerakan keagamaan baru sering berusaha untuk melestarikan prinsip inti agama yang lebih tua, sambil menanggalkan ornamen kuno yang mungkin membuat sesak. Di Barat, satu bentuk yang diambil adalah ketika kaum humanis berusaha memperbaiki bentuk keagamaan. Ada upaya untuk menulis ulang Alkitab tanpa unsur supranatural, menuntut pembangunan dari kuil-kuil ateis, yang didedikasikan untuk kontemplasi. Dan sidang minggu, bertujuan untuk menciptakan kembali suasana pelayanan gereja yang hidup tanpa merujuk kepada Allah. Tetapi tanpa akar-akar agama tradisional yang dalam, mereka sulit bertahan. Majelis Minggu misalnya, setelah ekspansi awal yang cepat, sekarang dilaporkan harus berupaya keras untuk mempertahankan momentumnya. Tetapi Woodhead berpikir bahwa agama-agama yang mungkin muncul dari kekacauan saat ini akan memiliki akar yang lebih dalam. Generasi pertama revolusi spiritual, yang dimulai pada 1960 dan 1970, memiliki pandangan optimistis dan universal, dengan senang hati mengambil inspirasi dari agama-agama dari seluruh dunia. Namun cucu-cucu mereka yang tumbuh dalam dunia yang penuh tekanan geopolitik dan kecemasan sosial ekonomi lebih cenderung mengingat kembali masa lalu yang seharusnya lebih sederhana. Ada pergeseran dari universalitas global ke identitas lokal, kata Woodhead. Sangat penting bahwa mereka adalah Tuhan pribadinya, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Dalam konteks Eropa, ini memberikan panggung untuk kebangkitan minat pada paganisme. Menciptakan kembali tradisi pribumi yang setengah terlupakan memungkinkan pengungkapan kepedulian modern sambil mempertahankan semangat zaman. Paganisme juga sering menampilkan dewa-dewa yang lebih mirip kekuatan membaur daripada dewa-dewa antropomorfik. Ini memungkinkan orang untuk fokus pada masalah-masalah yang mereka pedulikan tanpa harus melakukan lompatan iman kepada dewa-dewa supranatural. Di Islandia, misalnya, kepercayaan Asatru yang kecil tetapi tumbuh begitu cepat, tidak memiliki doktrin tertentu di luar perayaan di lingkup kebiasaan dan mitologi Norwegia kuno, tetapi aktif dalam masalah sosial dan ekologi. Gerakan serupa ada di Eropa, seperti Druidry di Inggris. Tidak semua cenderung liberal. Beberapa termotivasi oleh keinginan untuk kembali ke apa yang mereka lihat sebagai nilai-nilai tradisional yang konservatif. Dalam beberapa kasus, ini berbenturan dengan validitas keyakinan yang bertentangan. Ini adalah kegiatan khusus saat ini, terkadang, ini soal bermain dengan simbolisme daripada latihan spiritual yang tulus. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka dapat berkembang menjadi sistem kepercayaan yang lebih tulus dan koheren.
Woodet menunjuk pada adopsi Kasar Rodnoveri, yaitu sebuah kepercayaan pagan yang konservatif dan patriarkal yang didasarkan pada kepercayaan dan tradisi yang direkonstruksi dari Slavia kuno, di bekas Uni Soviet, sebagai potensi contoh dari hal-hal yang akan datang. Jadi, mereka yang tidak beragama ini kebanyakan tidak mewakili ateis, atau bahkan sekuler, tetapi campuran apatis. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli tentang agama dan praktisi dari agama yang tidak terorganisir. Sementara agama-agama dunia cenderung bertahan dan berevolusi untuk masa yang akan datang. Di sisa abad ini kita mungkin melihat berkembangnya agama-agama yang relatif kecil yang membiak di antara kelompok-kelompok ini. Tetapi jika Tuhan yang Maha Besar dan iman yang sama adalah kunci untuk kohesi sosial, apa yang mungkin terjadi tanpa mereka? Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.